Halo teman-teman semua, selamat malam buat teman-teman dimanapun berada. Malam ini kembali lagi kita akan bertrading dengan menggunakan teknikal termudah ya bang ya, C3 di time frame 15 detik. Oke, kita langsung lihat marketnya. C3 nya sedang berjalan, kita langsung open posisi nanti di sini ketika C3 sudah terbentuk ya bang ya, dan kita harus melihat titik OP nya ya, titik OP yang bagus. Ini jangan salah baca candle ya bang ya, jangan salah. Oke, ini jangan salah baca candle gitu bang. Itu aja ya rumusnya di sini. Jadi kalau abang-abang tanya trennya lagi naik bisa nggak, saya tidak melihat tren ya bang ya. Nanti bisa langsung abang-abang lihat di sini. Saya tidak melihat tren ini, trennya lagi kuat naik ya bang ya. Tapi tidak masalah gitu. Ketika C3 nya nyuruh turun ya udah kita open turun gitu bang. Oke, telat ya bang ya. Oh di sini lagian doji ya, kita harus skip. Jadi kita nggak usah open posisi seperti biasa yang sudah saya ingatin gitu ya. Nanti ini tidak akurat dia bang. Artinya biasanya kalau dia candle berwarna hijau kita ikutin ininya, salibnya gitu bang. Jadi di sini kita nggak berani gitu bang. Nanti takutnya dia nggak kuat gitu ya bang ya, nggak kuat untuk naik ya, kita loss jadinya. Bagusan kita skip aja gitu bang. Oke, kita lihat C3 di sini dia mengarah penurunan. Kita langsung tunggu dia dulu naik ya bang ya. Kita tunggu dia naik. Aduh malah langsung turun ya. Kita tunggu dia biar kita dapat titik open posisi yang ideal ya. Di sini dia. Nah, ketika dia naik lagi kita open sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah cukup ya bang ya. Kita harus jaga seperti biasa. Kita juga harus disiplin ya bang ya, disiplin. Namun yang tadi yang soal hanya 3 kali OP sudah saya upload di pagi hari tadi ya bang ya. Biasanya memang di sore, tapi kemarin itu semalam itu kita tidak bisa mainnya di Quotex gitu ya bang. Jadi tadi pagi saya langsung main di Quotex. Saya lihat Quotexnya lagi ini ya bang ya, lagi baik-baik saja gitu ya bang. Makanya langsung saya trading di situ tadi pagi gitu. Oke, di situ benar kena penurunannya terjadi ya bang ya. Nah, jadi di sela-sela kita melihat trennya sedang naik ya bang ya, ini kan trennya sedang kuat naik. Nah, kita open posisi di sini berlawanan dengan tren. Artinya kita hanya melihat C3 nya gitu bang ya. Nah, di sini doji kita akan skip. Kita akan open nanti di sini. Kita lihat di sini C3 nya. Jadi kalau ini selalu kita skip aja ya bang ya. Artinya kita menjauhkan diri aja dari loss gitu, daripada kita loss mengganggu psikologi gitu ya bang ya. Bagusan kita langsung skip aja, karena kita pun tahu di sini masih banyak lagi ya bang ya. Jadi gitu dia bang caranya. Oke, kita tunggu C3 sedang berjalan. Oke, penurunan ya bang ya, tapi tidak begitu kuat. Ya udah kita tunggu dia naik, kita bisa ambil sellnya, atau dia kalau turun kita ambil bisa buy-nya gitu ya bang ya. Kita tinggal tunggu aja gitu. Oke, kita ambil di sini buy-nya. Oke, gitu ya bang ya caranya. Jadi buat abang-abang yang suka time frame 15 detik ini ya, semoga ini bisa bermanfaat gitu ya bang. Semoga bisa bermanfaat, bisa dia dijadikan sebagai cara kita untuk beropen posisi di market masing-masing ya bang ya. Artinya kalau abang trading ya udah bisa ini jadi pelajaran gitu. Ketika terjadi seperti ini maka akan seperti ini, ketika kita open kayak gini maka akan seperti ini gitu bang. Artinya setiap pengalaman kita harus kita jadikan sebagai pelajaran gitu bang. Ketika kita seperti ini open posisinya tidak kurang bawah ya bang ya, akan loss misalnya gitu. Ketika kita ideal akan profit gitu. Artinya harus bisa dapat jadi pembelajaran gitu ya bang ya. Oke, di situ tidak tepat ya bang ya. Artinya memang betul penurunan, cuman saya bilang tadi tidak kuat. Namun titik OP kita kurang pas, itu yang buat. Oke, kita tunggu di sini. Aduh, terlambat ya bang ya kenaikan ya.
kenaikan yang sudah terlambat open posisi. Harusnya di sini tadi ya bang. Oke, jadi ini sebagai pembelajaran ya bang, yang artinya setiap video-video saya di sini harus bisa abang-abang kutip yang benar-benar jadi pelajaran ke depannya untuk abang gitu ya bang. Artinya ketika seperti yang tadi di sini, itu salah satu contoh ya bang ya, salah satu contoh daripada 2 poin yang tadi, titik OP di sini ya. Nah artinya kita seperti itu, abang-abang bisa dapat pelajaran. Oh, karena dia salah titik OP atau kurang ideal, jadinya loss. Artinya seperti itu ya bang, kira-kira ya. Atau ini kan memang tadi kita bacanya penurunan, tapi yang tidak begitu kuat ya bang ya. Nah seharusnya pun bisa ngambil selnya di sini ketika dia naik, saya bilang tadi kan. Nah ini profit ya bang ya, seharusnya bisa ambil sell. Kalau dia turun bisa ambil buy, cuman kalau mau ngambil buy pastikan itu titik terendahnya gitu dia bang. Oke, kita akan open lagi di sini, kita sell di sini dia. Oke, karena kita lihat kenaikannya harusnya tidak begitu jauh ya bang ya, harusnya tidak begitu jauh, makanya kita langsung sell di situ. Buat abang-abang yang sudah beberapa hari mungkin join ya, udah begitu paham ya bang ya, apalagi soal candlestick yang sudah kita bagikan, kita share, udah tahu lah mana yang penurunan, mana pelemahan gitu ya bang ya. Oke, jadi ini teknikal yang paling mudah, makanya saya pakai ini dulu untuk bertrading sore hari ini. Oke, dia tidak turun di situ, berarti dia akan turun di sini. Artinya di periode ini dia menghabiskan napas terakhirnya gitu ya bang ya. Ya memang betul kenaikannya ini membawa informasi kenaikan, tapi tidak begitu kuat. Namun di sini menghabiskan napasnya, artinya di sini dia akan turun. Seperti itu logikanya ya bang ya. Itu hanya logika kita aja gitu. Ketika dia penurunannya belum terjadi di periode ini, maka di sini dia akan turun. Itu aja logikanya bang. Karena kita lihat konfirmasinya tidak begitu jauh untuk naik, ya tidak mungkin dia naik terus kan gitu. Itu logikanya, tidak mungkin dia naik terus sedangkan kekuatan dia sudah kita ketahui hanya kecil. Nah bagaimana dia bisa naik terus gitu ya bang ya, logikanya seperti itu aja gitu. Jadi kalau misalnya kita kena sliding di periode yang ini, ya jangan takut. Di sini kita dapat, di sini kita dapat ambil lagi, di sini kita lagi bisa, di sini bisa lagi. Yang penting jaga MM-nya, jaga psikologinya, itu aja bang. Nah ketika kita opennya kecil-kecil seperti ini doang, ya mudah-mudahan psikologi kita nggak akan terganggu gitu ya bang. Kecuali kita langsung emosian ya. Kalau emosian memang saya nggak bisa jamin ya bang ya. Yang penting kita trading santai. Kalau di Gojek ya di Gojek, terserah dia di situ ya bang. Di Gojek kita di sini, kita balas dendamnya di sini. Seperti yang sudah pernah saya bagikan gitu bang. Artinya balas dendam kita harus tersampaikan gitu bang. Simpelnya seperti itu. Oke, kita ambil selnya di situ karena kita lihat kekuatan dia untuk naik harusnya tidak begitu jauh ya bang ya. Itu pelemahan untuk naik C3-nya. Kita tunggu di sini apakah dia benar-benar sampai naik sejauh ini ya bang ya. Kita akan lihat apakah dia benar-benar bisa naik sejauh itu. Karena kita lihat pelemahan ya bang ya, pelemahan untuk naik. Oke, kita tunggu. Kita tunggu. Oke, dapat ya bang ya. Nah itulah artinya kalau dia pelemahan, aduh satu balik modal kayaknya itu. Kalau dia pelemahan bang, bisa kita ambil reversalnya. Artinya kita sudah tahu dia harusnya naik tidak begitu kuat, berarti kita tinggal intip ataupun tinggal incar titik tertingginya untuk ngambil reversalnya gitu bang. Kalau kita mau ngikutin dia untuk naik, kita harus pastikan kita yang dapatnya yang bawah gitu bang. Artinya karena kita tahu dia naik pun nggak begitu kuat. Nah, logikanya hanya seperti itu gitu bang. Oke, kita langsung, aduh udah lewat ya bang. Nanti kita open posisi di sini aja, kita tunggu dulu ini. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, dia kejenuhan daripada si buyer, kita akan ambil sellnya ketika dia turun. Turun naik. Oke, ini trading kalau terlalu santai kayak gini bang, kayak sepele gitu jadinya ya. Jadi sebenarnya pun santai tapi serius gitu ya bang, santai tapi serius gitu. Karena kalau kita santai itu sangat kuat
kaitannya dengan psikologi ya bang. Itu sangat kuat kaitannya dengan psikologi. Jadi ketika kita santai itu tenang, psikologi kita ini sangat aman gitu ya bang. Jadi yang kedua yang mempengaruhi psikologi ini adalah tadi. Ketika ini besar-besar OP-nya, ya otomatis kita psikologinya agak deg-degan ya bang. Itu udah pasti tuh. Oke, di situ dia langsung turun ya bang. Sesuai lah dengan analisa kita di C3 di sini ya. Jadi di sini kita tidak perlu melihat-lihat yang mana ini kenaikan, ini di sini ada 1S, ini kenaikan gitu. Saya tidak melihat itu ya bang ya. Oke, dikejar ya bang ya. Namun titik OP kita masih tepat ya. Oke, di situ kita profit, kita akan lihat lagi di sini. Kita harusnya tadi ngambil sell di sini ya bang ya. Namun tidak masalah, kita ambil buy-nya karena penurunannya sudah terjadi di sini, candle yang ini. Nah, konfirmasinya adalah penurunan, tapi penurunannya sudah terjadi di sini. Ya udah, kita ambil aja buy-nya. Ada persalnya gitu bang. Artinya dia kita beranggapan dia itu napas terakhirnya semua tenaganya sudah dihabiskan dia satu candle ini gitu ya bang ya. Kira-kira seperti itu logikanya gitu bang. Oke, kita tunggu. Jadi buat teman-teman yang suka teknikal ini, ya diperdalam lah candlesticknya ya bang ya. Hanya itu aja, candlenya sama open posisinya harus tepat gitu. Yang dua ini aja bang, 2 poin. Nah, saya rasa kalau udah dapat ini ya mudah-mudahan kita ya bisa profit gitu ya bang ya. Sini satu loss ya bang. Oke, kita ambil sellnya. Aduh, udah turun duluan ya. Oke, kalau dia udah turun gitu, kita ambil buy-nya lagi. Kita anggap lagi dia pelemahan napas terakhirnya gitu ya bang, karena dia udah turun duluan di sini. Tadinya mau buy di sini, mau sell di sini gitu ya. Oke, sebenarnya sistem pelit ya bang ya, artinya kita harus bijak-bijak juga untuk open posisi gitu bang. Jangan hanya kita melihat di sini misalnya penurunan, kita langsung open turun, padahal di sini udah kita lihat dia udah turun dengan maksimal gitu ya bang. Aduh, ketarik ya. Kita kan udah lihat di sini udah turun. Kalau kita ngambil turunnya lagi, kemungkinan kan nggak dapat. Kalau di sini, seandainya di sini naik, di sini turun, di sini kita ambil sellnya ya pasti dapat, karena dia memang turun gitu ya bang ya. Karena dia memang di C4 nya dia harus dikonfirmasi dengan candle merah. Cuman kalau kita udah lihat di sini turun, ngapain kita lagi ngambil sell? Gitu dia bang, karena kita anggap ini udah candle besar yang membawa kita anggap dia udah menghabiskan napas gitu dia bang. Jadi kita sesuaikan dia. Kecuali tadi candle kecil dia, ya bisa lah kita ambil di sini sellnya langsung gitu bang. Oke, jadi kita memang harus pintar-pintar dan bijak-bijak untuk open posisi gitu dia caranya bang. Kalau kita tahu dia kenaikan, tapi dia udah naik duluan, jangan bang, jangan ambil lagi naiknya, karena kemungkinan besar dia langsung menghabiskan kenaikannya di sini gitu. Itu kebiasaan market itu ya bang ya, yang sudah biasa kita lihat gitu. Oke, di situ dia kenaikan yang tidak kuat. Ketika dia turun, kita akan ambil buy-nya lagi gitu ya bang. Oke, di situ kita profit. Jadi seperti itu ya bang, sesimpel itu untuk open posisi pakai teknikal ini gitu ya bang. Kita tambahin. Aduh, keseret ya. Kalau dapat tadi di sini lebih enak, dia lebih yakin gitu ya bang. Oke, kita tunggu. Sini hanya modal kita untuk trading ini hanya candlestick aja ya bang ya. Jadi buat abang-abang yang request indikator ada yang request ya bang ya. Saya mohon maaf ya bang ya, saya tidak pandai bermain ini. Nah, dan memang sama sekali nggak pernah gitu ya bang ya. Saya terus terang dan jujur, saya tidak pernah memakai indikator gitu bang. Makanya di setiap video bisa abang-abang lihat, tidak ada video saya yang pakai indikator satupun itu gitu bang. Karena saya memang tidak tahu, terus terang saya tidak mengerti. Nah, di sini dia masih menghabiskan napasnya ya bang, artinya titik OP kita tidak tepat. Jadi untuk menentukan titik OP, tunggu aja turun. Walaupun ini terlewat seperti yang udah pernah saya jelasin, ya opennya di sini nggak jadi masalah gitu ya bang ya, karena dia harus terkonfirmasi
akan kenaikan lagi gitu dia bang. Jadi sesimpel itu ya bang ya. Jadi buat yang request indikator, saya mohon maaf di sini saya tidak bisa membuatnya gitu ya bang ya. Requestan yang itulah yang nggak bisa kita buat ya bang ya. Lebih bagus abang request kita main di broker lain gitu ya bang. Main di broker lain daripada indikator yang abang request sama saya gitu. Karena kalau di broker lain saya hanya menyesuaikan tampilan aja bang. Tapi kalau di indikator saya harus baca-baca lagi atau mengulas lagi tentang indikator itu bagaimana makainya gitu bang. Saya lebih bagus main candlestick gitu ya bang. Aduh di situ loss ya bang ya. Oke, di situ C3-nya penurunan, kita akan ambil selnya di sini. Ketika dia naik. Oke, artinya kenaikan yang dihasilkan hanya sekecil ini ya bang ya. Dan ini membawa informasi penurunan, itulah makanya terjadi di sini penurunan. Kita akan ambil selnya di sini lagi. Oke. Karena C3-nya di sini adalah penurunan ya bang. Kalau kita di prank jadi dia naik di sini, gimana bang? Ya udah kita ambil lagi di sini selnya nanti periode ini. Karena itu harus dikonfirmasi ya bang ya. Ini harus dikonfirmasi. Tidak bisa itu tidak dikonfirmasi. Hanya dilewat begitu saja itu nggak mungkin ya bang ya. Candlestick yang menjadi konfirmasi tapi tidak terkonfirmasi di sini, itu harus dikonfirmasi ya bang. Itu harus tuh bang. Di sini, kalau tidak di sini bang. Itulah paling jauhnya 2 periode. Gitu caranya bang. Itu paling jauhnya itu 2 periode. Biasanya di periode yang ini langsung terjadi dia bang. Kalau misalnya dia di periode ini tidak terjadi, biasanya di periode ini langsung terjadi dia. Karena ini adalah arah harga untuk turun ya bang ya. Candle merah itu arah harga untuk turun. Jadi kita tambahin pun di sini nggak jadi masalah gitu ya bang. Oke. Jadi kita tambahin pun dia tidak menjadi masalah gitu, karena kita tahu dia harus mengkonfirmasi penurunan di sini ya bang. Nah makanya kita berani dengan PD walaupun kita tidak melihat C3-nya tadi di sini ya bang ya. Oke. Kita dengan PD untuk open posisi sell gitu, mengikuti perintah yang di sini belum terkonfirmasi gitu ya bang. Kalau tidak juga di situ berarti di sini dia bang. Nah, dia paling jauh dia 2 periode. Kalau dia tidak maksimal di periode yang ini ya bang ya. Namun kalau sudah maksimal ya kemungkinan sudah terjadi gitu ya bang ya. Ini sini kita profit ya bang ya. Di sini kita profit. Nah, di sini kita profit. Dan di situ benar ya bang ya, dia terjadi ya. Nah, ini memang nggak bisa tidak dikonfirmasi ya bang. Itu tidak akan bisa hanya terlewat begitu saja gitu bang. Nah, kita di sini kenapa terjadi kenaikan? Ya ini sini karena memang terbentuk support. Ya wajar dia naik dulu, tapi ini kan belum terkonfirmasi dengan baik gitu ya bang ya. Artinya dia harus dikonfirmasi di periode ini. Artinya seperti yang saya bilang, dia maksimal paling lama lah dia mengkonfirmasi itu di periode keduanya ya bang ya. Kalau di sini tadinya belum maksimal misalnya, ini kan sebenarnya maksimalnya di sini sebenarnya ya bang ya. Tapi dia di sini karena open posisi kita hanya di sini, makanya saya beranikan ngambil open sell lagi di sini ya bang. Periode yang ini gitu dia bang. Dan memang kita pastikan itu udah pasti profit ya bang. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi jangan mau terkecoh bang ketika misalnya seperti ini open terakhir aja ya bang ya. Kita jelasin dulu. Oke, di situ profit ya bang ya. Karena udah terlalu panjang. Ketika seperti ini misalnya bang, tidak ini kan penurunan ya, ini kan membawa arah harga untuk turun. Namun kita lihat penurunan yang dihasilkan nggak maksimal nih bang. Nah ini kan nggak maksimal nih. Tidak mungkin dia hanya membawa penurunan sekecil ini gitu bang. Sedangkan dia adalah pembawa arah harga untuk turun. Kenapa dia naik lagi? Karena di sini ada support. Makanya dia naik dulu ke sini. Dan kita pastikan kalau dia tidak terjadi di sini akan terjadi ya bang ya. Nah, paling jauhnya dia dua periode, tidak terjadi di sini harus bang. Nah, di sini harus terjadi gitu. Nah, ternyata di sini langsung terjadi di periode yang ini gitu bang. Nah, gitu cara kita untuk melihat konfirmasi yang benar-benar kuat ya bang ya. Karena candle yang benar-benar kuat untuk turun tidak akan bisa dibohongi gitu ya bang. Itu tidak akan bisa diabaikan begitu saja oleh market ini gitu ya. Itu harus terjadi dan harus dikonfirmasi gitu bang. Oh alah. Oke, mungkin sekian dulu pada sore hari ini. Ini sudah gangguan jaringan.
Terima kasih, selamat sore untuk kita semua.